Denpasar pagi ini. Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca yang sangat drastis dalam kurun waktu tertentu. Cuaca ekstrim merupakan suatu kondisi cuaca atau iklim yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu yang tidak biasa dan juga sangat jarang terjadi. Cuaca ekstrim dapat juga dikatakan sebagai fenomena cuaca atau iklim yang mempunyai potensi bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, dan menimbulkan korban jiwa manusia. Dan Indonesia adalah wilayah yang rentan terhadap terjangan cuaca ekstrim. Hal ini karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang memiliki sistem cuaca dan iklim dengan pergiliran yang teratur antara musim hujan dan musim kemarau. Sehingga jika terjadi penyimpangan iklim maka aktivitas cuaca ekstrim pun terjadi. Cuaca ekstrim terbukti dapat mengakibatkan sejumlah bencana alam seperti angin puting beliung dan banjir. Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim. Cuaca ekstrim ditandai kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Berdasarkan rilis BMKG, fenomena cuaca ekstrim sangat sering terjadi sejak 30 tahun terakhir. Cuaca ekstrim tersebut terjadi di beberapa provinsi besar di Indonesia, di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab cuaca ekstrim di suatu wilayah khususnya di Indonesia. Faktor pertama adalah karena aktifnya monsun Asia, di mana terdapat angin yang berhembus secara periodik dari benua Asia menuju benua Australia yang melewati Indonesia. Indonesia yang berada di garis khatulistiwa terdampak oleh pergerakan angin ini. Angin periodik tersebut mengindikasikan musim hujan di Indonesia yang sedang berlangsung. Apabila cuaca ekstrim sedang berlangsung di Indonesia, pola konvergensi dan perlambatan kecepatan angin akan terjadi di beberapa wilayah. Oleh karena itu uap air yang menjadi awan hujan akan terkonsentrasi di suatu wilayah sehingga air yang turun intensitasnya tinggi. Hujan lebat dalam waktu lama dapat terjadi akibat konvergensi dan perlambatan tersebut. Faktor penyebab terjadinya cuaca ekstrim yang kedua adalah suhu hangat permukaan laut di Indonesia dan juga sekitarnya yang memicu mudahnya air menguap dan terkumpul menjadi awan hujan. Kondisi itu menyebabkan pasokan uap air cukup tinggi yang mengakibatkan pembentukan awan hujan dan fenomena gelombang atmosfer. Gelombang atmosfer dapat meningkatkan potensi udara basah di sejumlah wilayah di Indonesia yang menyebabkan hujan. Fenomena yang dapat terjadi karena adanya cuaca ekstrem di Indonesia adalah hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang atau yang sering disebut badai guru. Hujan lebat berpotensi menimbulkan banjir dan longsor serta puting beliung. Dan pendengar berikut suara masyarakat terkait antisipasi cuaca ekstrim. Saya Ita, saya berasal dari Singaraja. Secara pribadi saya, untuk mengantisipasi cuaca ekstrim, terutama hujan seperti beberapa hari kebelakangan ini, yaitu dengan menyediakan mantel, jika kita hendak berpergian menggunakan kendaraan roda 2. Selanjutnya, menyediakan payung jika kita hendak berpergian dengan berjalan kaki. Jika cuaca panas, antisipasi yang bisa dilakukan yaitu jika kita berpergian keluar rumah, alangkah baiknya kita menggunakan proteksi kulit atau sunscreen untuk wajah dan menggunakan jaket, topi, dan juga kaos kaki agar kita terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Sekian antisipasi yang biasa saya lakukan ketika terjadi cuaca ekstrem hujan maupun cuaca ekstrem kemarau. Perkenalkan, nama saya Dodi, asal Bangli. Menurut saya untuk mengantisipasi cuaca ekstrem ini, saya sebagai masyarakat sih kalau hujan saya selalu mempersiapkan mantel di motor saya. Begitu juga dengan panas, saya selalu bawa sunblock agar tidak terpapar matahari secara langsung dan tidak berdampak negatif bagi diri saya. Untuk masyarakat yang lain mungkin itu sama juga saran dari saya, sedia payung dan sedia mantel dan sedia sunblock untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.
Halo, saya Lolita dari Denpasar. Antisipasi cuaca ekstrim tentunya perlu menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Sebagai langkah antisipasi menyusul adanya berbagai prediksi cuaca ekstrim, seperti selalu siap memberikan perlindungan tambahan bagi tubuh. Itu merupakan salah satu cara yang paling mendasar dalam menghadapi cuaca buruk. Selain itu, jangan lupa agar terus memantau informasi dari sumber terpercaya. Bali dilanda hujan lebat dalam 4 hari terakhir. Curah hujan tinggi di puncak musim kemarau ini dikhawatirkan memicu bencana alam. Lantas bagaimana upaya mitigasi bencana di tengah cuaca ekstrim? Kami akan memperbincangkan hal tersebut bersama Kepala Pelaksana BPBD Bali, Imade Rentin. Selamat pagi, Pak Rentin. Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Iya, Pak Rentin, bagaimana upaya mitigasi di tengah cuaca ekstrim saat ini? Ya, jika kita mengacu dan melihat secara seksama apa yang menjadi rilis resmi dikeluarkan oleh BMKG wilayah 3, Ya. Memang dalam kurun beberapa hari ke depan diprediksi akan terjadi hujan ringan sampai dengan sedang. Tetapi sesungguhnya jika kita melihat catatan secara klimatologis, April menuju Oktober itu kan terbiasa dengan kemarau. Yeah. Bahkan beberapa kali teman-teman media datang ke BMKG termasuk ke kami di BPBD, selalu kita memberikan rilis tentang antisipasi kemarau yang berkepanjangan yang diprediksi akan dimulai di bulan Juli sampai puncaknya di bulan Agustus. Tetapi inilah yang disebut dengan anomali. Yeah. Apa yang terprediksi tentu tidak sepenuhnya bisa terjadi karena kita berkaitan dengan kondisi alam, kondisi lingkungan yang sangat dinamis pergerakannya. Oleh karena itu, pertama acuan kami adalah data rilis resmi dari BMKG. Yang selanjutnya kami di BPBD Provinsi Bali bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota seluruh Bali mempunyai kewajiban untuk melanjutkan diseminasi dan menyebarluaskan sebagai upaya edukasi dan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Jika kita melihat sebaran dalam 2-3 hari terakhir, kondisi hujan yang terjadi di Bali hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Bali. Bahkan kemarin kami merilis dan mendapatkan data dampak yang terjadi dari beberapa kejadian hujan yang sepanjang hari tidak ada putusnya. Betul. Ada kurang lebih 3-4 kabupaten yang melaporkan beberapa kejadian, diantaranya ada di Kabupaten Karangasem, di Kabupaten Gianyar, selanjutnya Jembrana, dan Kabupaten Badung. Sebagian besar kondisi yang terjadi adalah ada tanah longsor, kemudian pohon tumbang, genangan air sampai dengan banjir, termasuk yang perlu diwaspadai ada dampak ikutan yang kita memonitor bersama BMKG adalah potensi banjir rob yang terjadi di beberapa pesisir pantai yang ada di Provinsi Bali. Baik, jadi selain 4 kabupaten tadi, apakah juga ada pemetaan lagi, Pak Rentin, terkait wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrim ini? Sesungguhnya hampir seluruh wilayah di Bali, ada 9 kabupaten kota yang ada di Bali berpotensi terjadinya akan mengalami dampak dari cuaca ekstrim tersebut. Tetapi jika kami melihat data yang terjadi kemarin, 4 kabupaten itulah yang melaporkan secara signifikan berdasarkan data yang kami dapatkan di Pusat Pengendalian Operasional Puslap BPBD Provinsi Bali, yang tentu teman-teman kami di BPBD Kap Kota melalui TRC-nya, tim reaksi cepat, pada kesempatan pertama mereka sudah langsung hadir di lokasi tempat kejadian untuk melakukan upaya penanganan. Salah satunya di Karangasem, kami memonitor langsung by radio komunikasi beberapa ruas jalan menuju pura tempat persembahyangan, katakanlah di Pasar Agung, terjadi longsoran kecil yang sempat menutupi jalan akses menuju pura. Tetapi setelah melakukan penanganan, teman-teman berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai komponen stakeholder, termasuk masyarakat setempat, Astungkaro, dalam waktu tidak terlalu lama akses kembali dapat dibuka dan dilalui secara normal. Baik, terakhir Bapak, himbauan di tengah cuaca ekstrim saat ini?
Ya, pertama tetap masyarakat Keramu Bali Pamekasan ikuti dan rilis yang disampaikan oleh lembaga kompeten. Dalam hal ini kami bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar, karena update rilis perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Wilayah 3 sudah sangat rigid sekali, bahkan berbasis kecamatan. Sehingga teman-teman masyarakat ketika berkegiatan terlebih dahulu cari tahu informasi tentang perkiraan cuaca di wilayah masing-masing sehingga bisa menyiapkan diri, memprediksi dan upaya mitigasi yang bisa dilakukan. Jika ditemukan dalam keadaan tertentu kedaruratan, dapat menghubungi kami di BPBD Provinsi Bali, BPBD Kapolta seluruh Bali 0361 25 11 77. Astongkaro, kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, Astongkaro. Jadi masyarakat diminta untuk mengikuti rilis informasi dari lembaga yang kompeten seperti BMKG begitu ya Pak. Terima kasih Pak Rentin sudah berbagi informasi bersama Pro 1 RRI Denpasar terkait antisipasi cuaca ekstrim. Salam sehat, salam tangguh Bapak. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Demikian perbincangan kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Bali, Imade Rentin. Masih Anda dengarkan RRI Denpasar, Indonesia, tatanan kehidupan baru.